Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat, selamat bertemu lagi dengan nasihat Islami, nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kali ini, kita akan membahas nasihat yang berjudul, Orang Tuamu, Pintu Surgamu. Kali ini, kita akan membahas nasihat yang berjudul, Orang Tuamu, Pintu Surgamu. Satu, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia, supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula." Mengandungnya sampai menyapihnya, adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau, yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku, dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 15. Sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa, ayat 36. Birrul walidain juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua, lebih utama dari jihad fisabilillah. Ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu datangilah keduanya, dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3. Merupakan pintu masuk surga. Surga memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Empat, merupakan cara bertawasul kepada Allah. Tawasul artinya, mengambil perantara untuk menuju kepada ridho Allah, dan pertolongan Allah. Salah satu cara bertawasul yang disyariatkan adalah, tawasul dengan amalan solih. Dan di antara amalan solih yang paling ampuh untuk bertawasul adalah, birrul walidain. Kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai 3 orang yang terjebak di dalam gua yang tertutup batu besar. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan mereka. Salah satunya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki orang tua yang sudah tua renta, dan saya juga memiliki istri dan anak perempuan. Yang aku beri mereka makan dari mengembala ternak. Ketika selesai menggembala, aku perahkan susu untuk mereka. Aku selalu dahulukan orang tuaku, sebelum keluargaku. Lalu suatu hari ketika panen, aku harus pergi jauh, dan aku tidak pulang kecuali sudah sangat sore, dan aku dapati orang tuaku sudah tidur. Lalu aku perahkan untuk mereka susu sebagaimana biasanya, lalu aku bawakan bejana berisi susu itu kepada mereka. Aku berdiri di sisi mereka, tapi aku enggan untuk membangunkan mereka. Dan aku pun enggan memberi susu pada anak perempuanku, sebelum orang tuaku. Mengharap wajahmu, maka bukalah celah bagi kami, yang kami bisa melihat langit dari situ. Maka Allah pun membukakan sedikit celah yang membuat mereka bisa melihat langit darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lima, ibu merupakan prioritas utama. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qusairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu."
Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Mikdam bin Madi Yakrib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian, untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Enam. Durhaka kepada orang tua, merupakan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Dalam hadits Nafi bin Al-Harits Ats-Saqafi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian, mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini sebanyak 3 kali. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah, dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tujuh, jangan membuang kesempatan berbakti kepada orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ketika mereka sudah tua, baik salah satunya atau keduanya, namun orang tadi tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim 2551. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Delapan, dilarang berkata kasar kepada kedua orang tua. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua, telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra, ayat 23. Delapan, dilarang membuat mereka menangis. Tangisan kedua orang tua, termasuk kedurhakaan yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Sembilan, doa orang tua, mustajab. Tiga doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, safar, dan doa baik orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelas, berbakti kepada orang tua, sebagai rasa syukur. Dan kami perintahkan kepada manusia, untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Dua belas, berbaktilah kepada orang tua, walaupun mereka non-muslim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu, apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Tiga belas, doakan kedua orang tuamu, yang sudah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Wahai Rasulullah, apa masih ada cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal? Beliau menjawab, ya, dengan mendoakan, meminta ampun untuknya, melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali jalan mereka, dan memuliakan teman-temannya. Hadis riwayat Abu Daud.
Sesungguhnya, ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Empat belas. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tuamu. Ridho Allah bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Lima belas. Bersodakoh atas nama orang tuamu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya Sa'd bin Ubadah meninggal dunia, ketika Sa'd tidak ada di rumah. Sa'd berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala, jika aku bersedekah harta, atas nama beliau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Enam belas. Hajikanlah kedua orang tuamu, dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, "Labaik an Syubrumah, aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, atas nama Syubrumah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Memangnya siapa Syubrumah?" Ia menjawab, "Syubrumah adalah saudaraku atau kerabatku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Engkau sudah berhaji untuk dirimu?" Ia menjawab, "Belum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memberi saran, "Berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama Syubrumah." Hadis riwayat Abu Daud, 1811. Tujuh belas. Menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tuamu. Sesungguhnya, sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburannya, maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu, waktu hidupnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Delapan belas. Meneruskan kebaikan yang dirintis orang tuamu.
Rasulullah bersabda, "Barang siapa merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka." Hadis riwayat Muslim 1016. (19) Amal soli yang dilakukan anak, orang tuanya pun akan mendapatkan pahalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini baik, tolong bantu kami, like, subscribe, komen dan share ya.